Tapi beberapa kerabat dan teman-teman Fabio mulai bingung nih sama kehadiran seorang pria tak dikenal dalam acara itu. Jadi pria ini sama sekali nggak dikenal sama tamu-tamu yang hadir dalam acara malam itu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini seperti biasa, saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang menghebohkan warga kota Los Angeles. Yang mana kasus ini terjadi di sebuah perumahan elit yang jarang banget terjadi kasus kriminal. Nah, awalnya kejadian ini diasumsikan sebagai kasus perampokan biasa. Tapi ternyata, setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam, petugas berhasil mengungkap plot twist di balik pembunuhan terkenal di kota besar ini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk menebak-nebak siapa pelaku pembunuhnya dan siapa dalang di balik pembunuhan ini. Dan di menit berapa kalian bisa tahu kalau si pembunuhnya itu dan si dalangnya si ini. Untuk itu nggak usah berlama-lama karena kita akan membahas kasus mengerikan pembunuhan yang ditonton lewat CCTV dari layar handphone. Di kawasan Woodland Hills, lingkungan perumahan kelas atas yang terletak di pegunungan Santa Monica, kota Los Angeles, negara bagian California, pernah terjadi pembunuhan terkenal yang menewaskan salah satu warganya. Sekitar jam 6 sore, operator 911 menerima panggilan telepon dari seorang remaja berusia 15 tahun bernama Isabella Samentilli yang mengabarkan bahwa dia menemukan ayahnya sudah sekarat di rumahnya saat dia baru aja pulang dari sekolah. What is the emergency? My dad! Okay, what's going on with your dad? My dad is outside and he's bleeding and everything. He won't wake up! Can you wake him up? No, I can't touch him. He's bleeding and he's really scaring me. There's blood Hi, everywhere. ma'am. Do you know what happened? No, I just came home right now from school and there's blood everywhere. Okay, well listen, I do have help on his way, okay? Dad, please, Dad. No, Dad. I'm shaking him. Petugas paramedis dan petugas kepolisian langsung mendatangi rumah keluarga Samentilli dan menemukan seorang pria parubaya bernama Fabio Samentilli sudah bersimbah cairan merah di atas kursi santainya yang terletak di teras belakang rumah dekat kolam renang. Istrinya Fabio yang bernama Monica Samentilli ada di sana dan kakaknya Bella yang bernama Jessica Samentilli juga dipanggil pulang ke rumah setelah adanya kejadian itu. Petugas tim paramedis berusaha semampu mereka untuk menyelamatkan nyawa Fabio, tapi sayangnya, mereka nggak bisa buat apa-apa dan Fabio dinyatakan meninggal dunia saat masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Fabio menderita beberapa luka tikaman di bagian-bagian tubuh yang krusial yang memungkinkan seseorang mengeluarkan banyak darah. Petugas kepolisian langsung melakukan penutupan tempat kejadian untuk menyelidiki secara langsung kasus pembunuhan brutal itu. Ada banyak cairan merah berceceran di mana-mana. Ada beberapa jejak sepatu bekas injak darah yang diduga jejak sepatu pelaku, bahkan ada beberapa tetesan darah yang ditemukan di lantai yang belum diketahui darah itu dari siapa. Setelah melakukan penyisiran di seluruh bagian rumah keluarga Samentilli, petugas menyadari bahwa pelakunya bukan cuma membunuh Fabio, tapi juga melakukan perampokan di rumah keluarga Samentilli. Sebab lemari dan laci-laci di dalam rumah itu terbuka dan barang-barangnya berserakan di lantai. Monica, istrinya Fabio, bilang kalau dia kehilangan sebagian perhiasan mahalnya dan uang sebesar $11.000 atau sekitar 143 juta rupiah juga ikut menghilang. Bahkan belakangan diketahui kalau mobil mewah Porsche warna hitam milik Fabio juga ikut menghilang dari rumah itu. Jadi petugas mulai mengira-ngira nih, apakah perampokan itu dilakukan secara acak atau memang pelakunya sudah kenal dengan Fabio dan sudah sengaja menargetkan keluarga Samentilli. Petugas kepolisian sempat nanya nih ke Monica, apakah kira-kira ada orang yang nggak suka sama Fabio? Atau mungkin melakukan penguntitan dalam beberapa hari? Apakah ada potensi perselingkuhan dalam pernikahan mereka yang memungkinkan sang selingkuhan dendam sama korban? Monica bilang nggak ada. Soalnya semua orang sudah tahu kalau Fabio sangat baik dan dia sama sekali nggak punya musuh. Monica juga bilang kalau dia dengan Fabio sudah menikah hampir 20 tahun dan selama pernikahan mereka dia nggak pernah berselingkuh dan dia juga nggak pernah menemukan kecurigaan kalau Fabio pernah berselingkuh. Nah, keanehan lain yang ditemukan polisi dalam rumah itu
Ada banyak CCTV yang terpasang di berbagai sudut rumah untuk memastikan rumah itu tetap terjaga. Tapi perangkat DVR CCTV yang berfungsi menyimpan hasil rekaman CCTV yang ditaruh di atas lemari dekat pintu garasi sudah hilang begitu aja guys. Petugas juga nggak menemukan adanya bekas pembobolan pada pintu dan jendela rumah. Kemungkinan besar Fabio nggak mengunci pintu atau perampoknya berhasil memancing Fabio keluar rumah. Karena perumahan itu juga perumahan elit dan pastinya banyak CCTV yang terpasang di sana. Akhirnya petugas langsung melakukan pencarian rekaman CCTV di rumah-rumah tetangga sekitar untuk melacak jejak pelakunya. Akhirnya petugas menemukan sebuah rekaman CCTV dari rumah tetangga sebelah yang memperlihatkan dua orang misterius memakai hoodie hitam dan hijau berlari ke arah rumah keluarga Sementili pada jam 5:18 menit. Dan 35 menit kemudian, pada jam 5:53 menit, mobil Porsche hitam milik Fabio keluar dari rumah itu. Petugas tahu yang mengendarai mobil mewah itu adalah pelakunya karena terlihat seseorang yang memakai hoodie hijau tadi duduk di kursi pengemudi. Nah, 1 menit kemudian, di jam 5:54 menit, Bella datang dengan mobilnya dan disusul oleh ibunya yaitu Monica menggunakan mobil lain di belakang. Seandainya aja Bella dan Monica datang lebih cepat, mungkin pembunuhan itu bisa digagalkan. Tapi bisa juga Monica dan Bella malah jadi korban pembunuhan sama seperti Fabio. Petugas juga berhasil menemukan mobil Porsche warna hitam punya Fabio yang dibawa kabur oleh perampoknya tadi. Mobil itu ditinggalkan begitu aja di pinggir jalan hanya beberapa kilometer dari rumah keluarga Sementili. Dan di dalam mobil itu, petugas lagi-lagi menemukan beberapa tetesan darah. Hal ini mengingatkan petugas pada tetesan darah yang juga ditemukan di lantai rumah korban tadi kan. Bisa aja tetesan darah di mobil dan lantai rumah itu punya orang yang sama dan pemiliknya adalah si pelaku pembunuhan itu. Karena pelakunya membunuh Fabio dengan pisau, maka bisa jadi pembunuhnya nggak sengaja melukai tangannya sendiri. Akhirnya, sampel tetesan darah di mobil dan di lantai rumah itu dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan. Ternyata 2 sampel tadi adalah sampel darah yang sama, tapi bukan darahnya Fabio. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara, pembunuhan ini terjadi karena perampokan secara acak. Soalnya melihat ciri-ciri pelaku yang memakai hoodie, menutup wajah mereka sampai benar-benar nggak kelihatan, melakukan perampokan di rumah mewah serta tidak adanya indikasi kejahatan yang direncanakan, maka petugas menganggap kalau pembunuhan ini berkaitan dengan fenomena knock-knock burglaries, yang mana para perampoknya memiliki ciri-ciri yang sama dan melakukan ketuk pintu untuk memancing penghuninya keluar rumah sebelum mereka melakukan perampokan di rumah target. Soalnya fenomena ini memang lagi marak terjadi di tahun 2016 sampai tahun 2018 di kota Los Angeles. Akhirnya publik pun percaya nih kalau pembunuhan itu adalah perbuatan para perampok yang melakukan knock-knock burglaries. Tapi sebenarnya ada satu hal yang masih mengganjal di benak polisi. Kalau memang kasus ini kasus perampokan acak, kenapa perampoknya nggak mengambil jam tangan Rolex di tangannya Fabio? Soalnya mobil sudah diambil, uang sudah diambil, perhiasan katanya juga sudah diambil. Tapi jam tangan Rolex yang masih melingkar di pergelangan tangannya Fabio nggak diambil guys. Udah tahu kalian kan jam tangan Rolex itu harganya berapa? Jadi kayak nggak mungkin aja kalau si perampoknya ini nggak ngambil jam tangan itu. Setelah jenazah Fabio diserahkan pada keluarga, maka rangkaian acara penghormatan terakhir diadakan pada tanggal 29 Januari 2017 di rumahnya sendiri yang menjadi TKP. Lalu jenazahnya diterbangkan ke kota Toronto, Kanada untuk disemayamkan di gereja Santa Clare of Assisi dan kemudian dimakamkan pada tanggal 4 Februari 2017 di pemakaman Woodbridge, kota Toronto. Banyak orang yang mengaku kaget dan kehilangan setelah Fabio meninggal, sebab sudah banyak klien dan rekan seprofesinya yang pernah bekerja sama dengan Fabio. Bahkan Fabio juga sudah banyak menciptakan orang-orang dengan talenta yang sama, sehingga mereka menjadi bagian dari pekerjaan yang ditekuni oleh Fabio. Sebenarnya siapakah Fabio Sementili? Dari manakah dia berasal dan apa profesinya sehingga dia bisa menjadi orang yang kaya raya? Pria yang meninggal di usia yang ke-49 tahun yang bernama Fabio Sementili dilahirkan pada tanggal 13 Juli 1967 di kota Toronto, Kanada. Fabio lahir dari pasangan imigran asal Italia yang pindah ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sejak kecil Fabio ternyata sudah tertarik dengan dunia kecantikan dan penataan rambut. Sebab kakak perempuannya yang bernama Mirella Rota Sementili memang sudah menjadi penata rambut atau hairstylist lebih dulu. Di bawah bimbingan kakak perempuannya sendiri,
Fabio mengasah kemampuannya untuk menjadi seorang hairstylist sehingga dia mampu menunjukkan bakat yang gak pernah dibayangkan keluarga sebelumnya. Bahkan Fabio juga rela keluar dari sekolah untuk fokus mengejar karirnya sebagai hairstylist. Tentu aja Fabio merangkak untuk merintis karirnya dari bawah. Dia bekerja di salon, mengikuti beberapa kompetisi, dan membangun image serta karakternya sendiri. Hingga akhirnya Fabio berhasil memenangkan berbagai kompetisi tata rambut skala internasional yang mengantarkan namanya menjadi hairstylist terkenal di Kanada. Di tahun 1987, Fabio menikah dengan seorang gadis bernama Vanda Apostoli Carigno, dan dari hasil pernikahan itu, mereka memiliki satu orang anak laki-laki bernama Luigi Samentilli. Namun setelah beberapa tahun, pernikahan ini harus kandas dan berakhir perceraian. Setelah Fabio bercerai, dia kemudian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Monica Tomer Crescentini di tahun 1997. Awalnya Monica bisa kenal dengan Fabio karena saat Fabio mengadakan show, Fabio mempekerjakan beberapa wanita untuk menjadi modelnya, dan salah satunya adalah si Monica. Setelah Monica beberapa kali menjadi model tata rambut untuk Fabio, mereka pun dekat, dan dari pernikahan yang keduanya ini, Fabio dan Monica memiliki dua anak perempuan yang dinamakan Jessica Samentilli dan Isabella Samentilli. Seiring dengan peningkatan karirnya sebagai seorang hairstylist, maka Fabio dan keluarganya pindah ke kota Los Angeles dan membeli sebuah rumah mewah di perumahan elit bernama Woodland Hills. Diketahui kalau Fabio sering menangani klien dari kalangan orang-orang kaya, pejabat negara, hingga artis Hollywood seperti Jackie Chan sampai Jennifer Lopez. Semua orang sangat menyayangi Fabio seperti keluarga, bahkan ayah mereka sendiri, sehingga Fabio lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Big Daddy. Nah, selama ini Fabio juga nggak pernah punya musuh atau orang-orang yang merasa tersaingi dengan keberadaannya. Hubungan rumah tangganya dengan Monica terbilang sangat harmonis. Fabio dengan bangga selalu memposting foto-fotonya dengan sang istri di akun Facebooknya. Fabio juga selalu memanjakan Monica dengan berbagai macam hadiah mahal. Fabio juga memperlakukan Monica sebagai seorang ratu, bahkan mereka juga sering menunjukkan kemesraan mereka dengan berdansa atau menari di dalam rumah mereka. 5 hari sebelum pembunuhan, Fabio juga masih memposting foto dengan istri tercinta di akun Facebooknya. Dan hanya 2 hari sebelum kematiannya, Fabio sempat memposting status di akun Facebooknya untuk merayakan 30 tahun karirnya sebagai seorang hairstylist profesional. Dan dalam status itu juga dia sangat berterima kasih pada kakak perempuannya, yaitu Mirella Samentilli, yang sudah menjadi mentornya selama dia berkarir menjadi seorang hairstylist. Nah, beberapa hari setelah pemakaman Fabio di Kanada, Monica dan teman-temannya menggelar acara di rumahnya yang tadi menjadi tempat pembunuhan Fabio untuk mengenang kepergiannya. Malam itu mereka membuat pesta sederhana dan kesedihan tampak jelas tergambar di wajah mereka. Tapi beberapa kerabat dan teman-teman Fabio mulai bingung nih sama kehadiran seorang pria tak dikenal dalam acara itu. Jadi pria ini sama sekali nggak dikenal sama tamu-tamu yang hadir dalam acara malam itu. Padahal semua tamu-tamu yang hadir malam itu masih saling kenal satu sama lain kan. Jadi semua orang malam itu saling bertanya-tanya nih, ini manusia siapa ya? Kamu kenal nggak sama dia? Nggak. Aku juga nggak kenal sama dia. Nah, karena dia nggak punya teman, maka pria ini sepanjang malam hanya mengobrol dengan Monica. Salah satu temannya Fabio yang merasa curiga langsung diam-diam mengambil beberapa foto si pria ini dan dikirimkan ke detektif. Seorang detektif yang dari awal sudah menyelidiki kasus ini langsung memperhatikan foto-foto pria ini dengan seksama. Rupanya detektif mulai fokus dengan perban yang melilit salah satu jarinya si pria ini. Para detektif mulai ingatkan dengan tetesan darah yang sempat ditemukan di lantai rumah Samentilli dan yang ada di dalam mobil Porsche hitam punya Fabio yang ditinggalkan begitu aja. Akhirnya sampel darah tadi diuji DNA-nya dan dicocokkan dengan database di kepolisian. Dan keluarlah satu nama yang cocok dengan DNA sampel darah ini. Dia adalah Robert Louis Baker, seorang pria berusia 55 tahun. Karena sampel DNA-nya sudah ada di database kepolisian, maka bisa dipastikan kalau Robert juga pernah terjerat kasus kriminal. Jadi dulunya, Robert adalah polisi militer di Angkatan Darat Amerika Serikat sejak usianya 20 tahunan. Namun di tahun 1993, Robert terjerat skandal hubungan dengan umur, yang mana dia berhubungan seksual dengan
dari istrinya sendiri guys. Akhirnya Robert dikeluarkan secara tidak hormat dari profesinya sebagai polisi militer dan dia sempat dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Dan karena catatan kriminalnya inilah DNA Robert bisa masuk ke database kepolisian. Setelah dia keluar dari penjara, Robert sempat menjadi aktor atau pemain di film-film dewasa. Bahkan ada satu film dewasa yang menunjukkan dia berhubungan dengan mantan istrinya yang sudah buat dia kena skandal. Dan setelah itu dia pindah ke Los Angeles dan menjadi pelatih racquetball dan instruktur kebugaran di salah satu gym yang ada di kota itu. Dan dari hasil penelusuran detektif, rupanya Monica, istrinya Fabio, juga punya kartu membership di tempat gym ini. Sehingga di tempat inilah Robert berkenalan dengan Monica yang menjadi salah satu peserta yang dilatih oleh Robert. Karena DNA-nya Robert cocok dengan DNA darah yang ditemukan di lantai rumah dan mobilnya Fabio, maka detektif mulai melakukan penyelidikan terkait aktivitasnya Robert setiap hari. Di waktu ini petugas cuma biarin aja masyarakat tetap berpikir kalau pembunuhan Fabio karena perampokan, dan petugas membiarkan masyarakat menganggap polisi nggak mampu menangkap si pelakunya, supaya pengintaian mereka ke Robert ini nggak bocor kan. Dan supaya Robert juga tetap mengira kalau polisi terkecoh dan dirinya nggak akan tertangkap. Jadi dia bisa bebas ngapain aja dan bisa dipantau oleh polisi. Dari hasil pengintaian petugas ternyata terbukti guys, Robert berkeliaran ke sana ke sini seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dia nggak ada gelisah sama sekali dan nggak ada ragu-ragu untuk tetap muncul di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada satu hal yang juga jadi perhatian polisi, bahwa Robert semakin hari semakin dekat dengan Monica. Bahkan mereka kerap tertangkap kamera sedang berpelukan di suatu tempat dan mereka juga sering jalan bareng menghabiskan waktu bersama. Padahal suaminya baru aja meninggal terbunuh nih. Perilaku Monica ini dinilai terlalu janggal dan gak sesuai dengan perilaku seorang janda yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya guys. Akhirnya petugas juga memantau sosial medianya si Monica. Di akun Instagramnya Monica, dia memang tetap upload foto dan caption seolah-olah dia sangat sedih karena sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Tapi secara diam-diam, kelakuannya beda 180 derajat. Dia hampir setiap hari menghabiskan waktu berdua dan bersenang-senang dengan Robert, bahkan dia sering ngirim foto tanpa busana ke Robert lewat Instagram. Petugas diam-diam memanggil Jessica, anak pertamanya Monica dan Fabio, untuk dimintai keterangan tentang Robert. Apakah dia kenal dengan teman dekat ibunya atau enggak? Rupanya Jessica bilang kalau beberapa bulan sebelum pembunuhan, Robert pernah menginap di rumah mereka atas permintaan ibunya atau permintaan si Monica. Jadi Monica bilanglah ke Jessica dan Bella kalau Robert mau numpang tidur di rumah mereka karena Robert mabuk kebanyakan minum. Karena semuanya sudah semakin jelas kalau Robert dan Monica punya hubungan lebih sekedar pelatih olahraga, akhirnya petugas memanggil Monica ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang Robert. Jadi mereka masih belum bilang nih sama Monica kalau Robert dicurigai sebagai tersangka pembunuhan. Rupanya Monica kayak nggak mau membahas Robert di depan polisi dan dia selalu mengalihkan pembicaraannya guys. Akhirnya polisi pancing-pancing lah dan Monica mengaku kalau dia memang kenal sama Robert, tapi dia nggak mau mengaku kalau dia punya hubungan spesial dengan si pria itu. Ditanya lagi nih sama polisi, Robert pernah ngendarain mobil Porsche hitam suamimu nggak sih? Awalnya Monica bilang nggak pernah. Tapi kok kami pernah temukan jejak darahnya Robert ya di mobil suamimu? Nah, disinilah Monica mulai ngarang bebas guys. Kalau Robert memang pernah mengendarai mobil Porsche hitamnya Fabio. Tapi waktu itu tangannya Robert terluka saat latihan racquetball sebab Monica katanya nggak sengaja kenain raket itu ke tangannya si Robert. Katanya gitu kan. Karena polisi temukan darah Robert setelah pembunuhan dan Monica jelas-jelas mengarang bebas, maka polisi juga jadi curiga sama Monica kalau dia terlibat dalam kasus pembunuhan suaminya sendiri. Nah, semua kecurigaan petugas ke Monica makin jelas, sebab Monica sudah beberapa kali menelpon pihak asuransi untuk memaksa mencairkan asuransi jiwanya Fabio secepatnya dengan alasan keluarga mereka lagi krisis keuangan. Tapi untung aja, pihak asuransi nggak mencairkan manfaat asuransinya atas permintaan dari polisi. Hingga akhirnya petugas berhasil meretas akun Monica dan Robert di sebuah aplikasi berkirim pesan dan juga aplikasi WhatsApp. Dan dari aplikasi kirim pesan itulah dapat dibuktikan bahwa Monica dan Robert berpacaran.
Bahkan hubungan mereka sudah dimulai sejak 1 tahun lebih sebelum pembunuhan terjadi. Yang artinya Monica selama 1 tahun lebih sudah berselingkuh dengan pelatihnya di belakang Fabio. Tapi dia mampu menunjukkan sikap seolah-olah dia adalah istri yang baik untuk Fabio dan sangat mencintai Fabio. Bukan cuma bukti mereka pacaran aja yang ditemukan petugas, tapi petugas juga menemukan bukti di aplikasi WhatsApp mereka yang menunjukkan Monica dan Robert berkirim pesan di hari pembunuhan. Dan dari pesan itu, Monica menginstruksikan strategi pembunuhan suaminya pada Robert. Mulai dari di mana mereka ketemuan, jam berapa Robert pergi ke rumah untuk membunuh Fabio, di mana posisi Fabio saat itu, dan jam berapa Robert harus pergi dari rumah setelah pembunuhan. Setelah petugas mengumpulkan semua bukti-buktinya, petugas pun mampu menyusun kronologi pembunuhan Fabio Sementilli meskipun Monica dan Robert belum ditangkap dan belum diinterogasi. Jadi pembunuhan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Monica dan Robert dari beberapa bulan sebelumnya, guys. Monica dan Robert membeli seperangkat alat pendeteksi GPS yang dipasang di mobilnya Fabio untuk melacak setiap pergerakan Fabio sehingga Monica bakal tahu kemanapun Fabio pergi. Nah, rencana pembunuhan yang pertama sebenarnya mau dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pembunuhan Fabio benar-benar terjadi. Saat itu, Monica pura-pura meminta Fabio untuk membelikannya sesuatu di sebuah toko yang sudah ditentukan oleh Monica. Waktu Fabio keluar rumah, dia langsung menghubungi Robert dan memberitahu di mana keberadaan Fabio lewat GPS yang sudah dilacak. Rupanya Robert mau melakukan pembunuhan itu nggak sendirian, guys. Dia mengajak satu orang yang masih misterius yang disebut sebagai Chris. Waktu Robert sudah mau membunuh Fabio di jalan, Chris rupanya takut sehingga rencana mereka yang pertama ini gagal. Akhirnya mereka menyusun rencana yang kedua. Monica membeli seperangkat alat konektor yang bisa menampilkan seluruh CCTV di rumahnya ke layar handphonenya, sehingga Monica bisa melihat pergerakan dan posisinya Fabio pas lagi di rumah. Dan untuk rencana yang kedua ini, mereka menggunakan skema perampokan untuk mengelabui petugas. Dan Monica mengambil waktu sore sebagai waktu yang tepat karena dua anaknya, si Jessica dan Isabella, masih disekolahkan. Dan biasanya Fabio baru ada di rumah kalau sudah menjelang sore karena biasanya Fabio ini juga kerjanya dari subuh sampai pagi. Akhirnya Monica keluar rumah dan berpura-pura pergi ke supermarket. Dia sengaja nggak mengunci pintu depan rumahnya supaya Robert dan Chris bisa masuk ke dalam rumah untuk mengeksekusi Fabio. Sesampainya di supermarket, Robert terlihat menemui Monica sebentar untuk memberitahu kalau semuanya sudah aman dan sudah siap untuk dijalankan. Robert pun pergi dari sana untuk menjemput Chris dengan sebuah mobil sewaan. Sementara Monica masuk ke supermarket sambil terus menatap layar handphonenya karena dia sedang menonton CCTV di rumahnya untuk memantau pergerakan Fabio. Sesampainya di rumah korban, Robert dan Chris yang memarkirkan mobil mereka jauh dari lokasi berlari untuk masuk ke rumah korban pada jam 5:18 dan langsung mengeksekusi Fabio yang lagi duduk santai di atas kursi yang berada di teras belakang rumahnya. Rupanya selama pembunuhan itu terjadi, Monica terus menonton secara live bagaimana suaminya dieksekusi oleh Robert dan Chris lewat CCTV di layar handphonenya, guys. Dan Monica juga sempat menelpon Isabella untuk disuruh ngambil kacamata miliknya di sebuah optik. Supaya apa? Supaya Monica bisa mengulur-ngulur waktunya Isabella agar Robert dan Chris nggak kepergok. Setelah melakukan pembunuhan dan perampokan palsu, Robert dan Chris kabur dari sana dan meninggalkan mobil Porsche hitam punya Fabio yang mereka curi, lalu mereka kabur dengan mobil sewaan. 5 bulan setelah pembunuhan Fabio, di tanggal 14 Juni 2017, petugas kepolisian secara resmi menangkap Monica Tomer dan Robert Baker dengan tuduhan persekongkolan dan pembunuhan berencana pada Fabio Sementilli. Saat ditangkap, Monica terus saja melawan dan membantah kalau dia sama sekali nggak terlibat pembunuhan suaminya. Dalam interogasi yang dilakukan petugas pada Monica dan Robert, mereka berdua tetap nggak mau mengaku bersalah, guys. Padahal segudang bukti sudah dipegang oleh petugas untuk memberatkan dakwaan terhadap mereka berdua. Kisah percintaan Monica dan Robert rupanya masih berlanjut walaupun mereka berdua sudah ditahan dalam sel tahanan yang berbeda. Selama di sel tahanan, Monica dan Robert masih saling mengirim surat cinta yang semakin menunjukkan kalau memang Robert dan Monica sudah berselingkuh selama ini. Yang bikin polisi heran, meskipun dakwaan sudah diajukan untuk Monica,
Tapi dua anaknya yang bernama Jessica dan Isabella masih tetap membela ibu mereka dan percaya kalau ibu mereka nggak bersalah. Di sini detektif percaya kalau setelah pembunuhan terjadi, Monica sudah mencuci otak kedua anaknya untuk tetap percaya padanya bahwa ibunya nggak bersalah. Memasuki tahun 2020, persidangan terdakwa Monica dan Robert belum juga selesai sebab mereka berdua masih nggak mau mengaku bersalah dan penyidik masih kesulitan untuk mencari satu orang lagi yang diduga sudah terlibat dalam kasus pembunuhan Fabio. Siapakah dia? Ya, dia adalah seorang pria yang disebut dengan nama Chris. Tapi sayangnya petugas nggak bisa melacak di mana keberadaan Chris dan siapakah nama asli pria ini sebab Chris sama sekali nggak pernah melakukan kontak langsung dengan Monica. Bahkan Chris juga nggak pernah melakukan kontak secara online baik melalui telepon maupun SMS dengan Robert. Jadi bisa dibilang jejak digitalnya Chris ini minim banget guys. Nah, jaksa percaya bahwa Chris adalah orang yang mampu memberikan kesaksian yang bisa memberatkan Monica dan Robert walaupun mereka menyangkal keterlibatan mereka. Memasuki masa pandemi COVID-19, persidangan Monica dan Robert harus ditunda selama 2 tahun lebih. Hingga akhirnya persidangan mereka dimulai lagi di tahun 2023. Rupanya Robert membuat gebrakan baru yang membuat seluruh peserta di persidangan kaget. Tanpa kesepakatan pembelaan yang diajukan ke jaksa untuk meringankan hukuman, Robert Baker akhirnya menyatakan diri bersalah di pengadilan. Tapi, ada tapinya. Robert bilang kalau Monica sama sekali nggak terlibat dalam kasus perencanaan pembunuhan pada suaminya. Jadi Robert ternyata mau menanggung beban untuk disalahkan sebagai pembunuh demi membebaskan Monica karena rasa cintanya yang terlalu besar pada Monica. Dan kesempatan ini rupanya dipakai juga sama pengacaranya Monica untuk membela kliennya dengan bilang, Monica memang sudah bersalah, dia terlibat perselingkuhan selama 1 tahun dengan Robert, dia sudah terlibat persinahan dan membiarkan Robert merusak rumah tangganya. Tapi bukti perselingkuhan bukan berarti bisa membuktikan kalau Monica pengen suaminya mati, kata pengacaranya begitu. Jadi Monica saat itu yakin banget ini, kalau dia bakal bebas dari dakwaan. Nah, penyidik pun akhirnya berusaha keras untuk mencari orang yang bernama Chris, pria misterius yang ikut membunuh Fabio di rumahnya. Karena sudah 6 tahun berjalan, pria yang namanya Chris ini nggak berhasil ditemukan juga guys. Tapi pada akhirnya penyidik berhasil menemukan satu transaksi mencurigakan di rekeningnya Robert, yaitu sebuah transferan uang di tanggal setelah pembunuhan Fabio. Dan waktu petugas melacak pemilik nomor rekening yang menerima transferan, didapatkanlah kalau pria itu bernama lengkap Christopher Austin. Dan waktu pergerakan Christopher dilacak setelah pembunuhan, petugas menemukan sebuah data penerbangan bahwa pada malam setelah pembunuhan Fabio, Christopher terbang dengan pesawat komersil dari negara bagian California ke negara bagian Alaska. Akhirnya pria yang bernama Chris berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa kembali ke negara bagian California untuk diproses hukum. Dalam interogasi yang dilakukan petugas, Christopher rupanya bilang bahwa selama 6 tahun dia menahan rasa bersalah karena sudah ikut melakukan pembunuhan pada Fabio. Orang yang sama sekali nggak dikenalnya guys. Jadi Chris mengaku ke polisi kalau dia sama sekali nggak kenal sama Monica dan nggak kenal juga sama Fabio. Dia juga nggak pernah bicara langsung sama Monica atau berteleponan dengan Monica. Alasan kenapa dia mau ikut bergabung dalam pembunuhan itu, soalnya Chris mengagumi Robert sebagai orang yang berjasa dan berarti dalam hidupnya. Karena Chris merasa kalau dia punya hutang budi sama Robert, maka dia mau aja kayak orang tolol disuruh-suruh sama si Robert, walaupun dia tahu kalau hal itu salah. Beberapa minggu sebelum pembunuhan, setelah rencana mereka yang pertama tadi gagal karena Chris takut, rupanya Chris mengaku kalau Monica pernah membawa Robert dan Chris masuk ke rumahnya dengan alasan untuk makan pizza. Dan Monica melakukan room tour atau menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahnya supaya Robert dan Chris hafal sama denah rumahnya. Dan disitulah dia baru sadar kalau Monica merencanakan pembunuhan kedua dengan menyuruh mereka mengeksekusi Fabio dalam rumahnya sendiri. Dalam pengakuannya, yang paling banyak menikam Fabio sampai tewas adalah Robert. Sementara Chris cuma melakukan 1 tusukan karena dia masih ketakutan melakukan kejahatan itu. Akhirnya di persidangan, Chris dijadikan saksi kunci untuk memberatkan dakwaan Robert dan melawan Monica. Chris menceritakan semua rencana yang sudah disusun oleh Monica di persidangan. Dia juga bilang kalau dalang di balik pembunuhan Fabio adalah Monica.
Bahkan Chris juga bilang kalau dia dan Robert nggak akan melakukan apa-apa tanpa adanya instruksi langsung dari si Monica. Jadi jelas kalau Robert dan Chris sudah jadi bonekanya Monica, sehingga Monica bisa seolah-olah cuci tangan dan terlihat bersih dari pembunuhan itu. Akhirnya setelah mendengar semua kesaksian dan melihat bukti yang disajikan, juri menyatakan terdakwa Monica Tomer bersalah. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Monica Cementelli guilty of the crime of murder of the first degree. In the same case, we, the jury, in the above entitled action, find the defendant Monica Cementelli guilty of the crime of conspiracy to commit murder. Monica Tomer atau Monica Cementelli dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Robert Baker juga dinyatakan bersalah atas dakwaan yang sama dengan Monica, sehingga dia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun jaksa menerima kesepakatan pembelaan dari Christopher Austin yang sudah bersedia bersaksi dan melawan mereka berdua, sehingga hakim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara ke Chris. Setelah Monica dinyatakan bersalah, dua anak perempuannya yaitu Jessica dan Isabella rupanya masih membela ibu mereka dan menganggap Monica sama sekali nggak bersalah. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman penjara seumur hidup sudah pantas dijatuhkan untuk Monica dan Robert? Atau kalian berpikir mereka lebih pantas dihukum mati? Dan kalau kalian ada di posisinya Jessica dan Isabella, aku mau tahu, apakah kalian masih mau membela ibu kalian yang sudah jelas dinyatakan bersalah? Atau kalian lebih berpikir realistis lagi dan bakal meninggalkan ibu kalian karena sudah membunuh ayah kalian? Ini umpama aja, silakan dijawab. Silakan tinggalkan pendapat atau opini kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini dan saya tunggu kalian di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.